Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Daud dengan NIM D022432. Nah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi saya pada bagian bab 4 dan bab 5, laporan tentang analisis jaringan sosial terhadap pola interaksi mahasiswa di lingkungan kampus. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama itu gambaran umum jaringan. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan gambaran umum jaringan yang terbentuk dari data kuesioner yang sudah saya kumpulkan. Nah, dari 19 mahasiswa yang menjadi subjek penelitian saya, terbentuk jaringan dengan 57 koneksi atau hubungan. Nilai density jaringan ini adalah 0,117. Artinya hanya sekitar 11,7% dari semua kemungkinan hubungan yang benar-benar terjadi. Nah, ini menunjukkan bahwa jaringan mahasiswa di sini cukup jarang. Tidak semua orang saling mengenal dan berinteraksi satu sama lain. Nah, di sini ada gambar. Kalau kita lihat gambar visualisasi jaringan, terlihat ada sekelompok mahasiswa yang saling terhubung erat di tengah, yaitu Daud, Kreldi, Septian, Abraham, Nathaniel, dan Caleb. Sementara mahasiswa seperti Murphy dan Yusnul Mafira berada di pinggiran dengan koneksi yang sangat terbatas. Kemudian yang berikut yaitu analisis sentralitas. Selanjutnya saya akan membahas analisis sentralitas. Nah, sentralitas ini saya gunakan untuk menjawab perumusan masalah kedua, yaitu siapa aktor kunci yang paling berpengaruh dalam jaringan. Nah, di sini saya mengukur 3 ukuran sentralitas. Pertama, yaitu degree centrality. Nah, ini mengukur berapa banyak koneksi langsung yang dimiliki seseorang. Hasilnya, Daud memiliki nilai tertinggi yaitu 0,389 dengan 7 koneksi langsung, menjadikannya mahasiswa yang paling aktif berinteraksi. Kemudian yang kedua yaitu between centrality. Nah, ini mengukur seberapa sering seseorang menjadi perantara komunitas antar mahasiswa lainnya. Nah, kembali lagi Daud yang tertinggi dengan nilai 0,072. Artinya tanpa Daud banyak komunitas antar kelompok yang akan terhambat. Kemudian yang ketiga itu closeness centrality. Nah, ini mengukur seberapa cepat seseorang bisa menjangkau semua anggota jaringan. Kemudian Daud kembali tertinggi dengan nilai 0,389. Artinya dia bisa menyebarkan informasi ke seluruh jaringan dengan paling efisien. Jadi kesimpulannya, dari analisis sentralitas ini adalah Daud merupakan aktor kunci yang paling dominan dalam jaringan sosial mahasiswa ini. Kemudian yang berikut yaitu deteksi komunitas. Berikutnya saya akan membahas komunitas atau klaster yang terbentuk dalam jaringan. Nah, ini menjawab rumusan masalah keempat saya menggunakan algoritma Lofine. Saya berhasil mengidentifikasi 5 klaster. Nah, sini 5 klaster komunitas A. Komunitas A adalah kelompok inti yang terdiri dari Daud, Kreldi, Septian, Abraham, Nathaniel, dan Caleb. Nah, ini kelompok paling aktif dan saling terhubung erat satu sama lain. Kemudian komunitas B adalah Juan Sergio dan Nur Fitra yang memiliki hubungan dua arah yang kuat. Kemudian komunitas C adalah Maria Emi dan Septianti. Komunitas D adalah Yusnul Mafira dan Mawan yang terhubung ke jaringan inti melalui Daud. Dan komunitas E adalah
komunitas E adalah 7 mahasiswa yang interaksinya lebih terbatas dan cenderung terisolasi dari jaringan utama. Kemudian yang berikut yaitu faktor-faktor yang memengaruhi pola interaksi. Nah, untuk menjawab perumusan masalah ketiga saya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan pola interaksi ini. Nah, ada beberapa faktor, yaitu faktor yang pertama adalah kesamaan program studi dan angkatan. Terlihat jelas dari data bahwa mahasiswa yang berasal dari prodi dan angkatan yang sama cenderung lebih sering berinteraksi dan membentuk klaster yang homogen. Kemudian faktor yang kedua adalah kedekatan fisik. Mahasiswa yang sering berada di lokasi yang sama seperti ruang kelas dan kantin lebih mudah membangun hubungan yang erat secara alami. Kemudian faktor yang ketiga adalah kepribadian dan kemampuan komunikasi. Nah, ini terlihat jelas dari posisi Daud yang menjadi pusat jaringan, menunjukkan bahwa personal seseorang sangat berpengaruh dalam membentuk jaringan sosialnya. Kemudian yang berikutnya itu pembahasan. Nah, pada bagian pembahasan, saya mengaitkan temuan penelitian ini dengan teori yang ada. Hasil sejalan dengan teori modal sosial dari Putnam. Nah, Daud dan Crowley yang berada di posisi sentral memiliki apa yang disebut bridging sosial kapital yang tinggi. Mereka mampu menghubungkan berbagai kelompok yang berbeda. Sementara mahasiswa di kelompok E hanya memiliki bonding sosial kapital yang terbatas dalam kelompok kecilnya sendiri. Ini juga konsisten dengan penelitian Greenspan yang menyatakan bahwa posisi seseorang dalam jaringan sosial akademik sangat memengaruhi akses mereka terhadap informasi dan peluang. Kemudian yang berikutnya itu bab 5 penutup. Pertama itu kesimpulan. Nah, dari seluruh hasil analisis yang sudah saya paparkan, ada 4 kesimpulan utama yang saya tarik. Yang pertama itu struktur jaringan sosial mahasiswa terdiri dari 19 aktor dan 57 koneksi dengan density 0,117. Jaringan yang relatif jarang namun memiliki klaster inti yang kuat. Kemudian yang kedua, Daud adalah aktor kunci yang paling sentral dalam jaringan dengan nilai degree centrality tertinggi sebesar 0,389, Bitwins 0,072 dan closeness 0,389. Kemudian faktor yang ketiga yaitu 3 faktor utama yang memengaruhi pola interaksi mahasiswa adalah kesamaan prodi dan angkatan, kedekatan fisik di kampus, dan kemampuan komunikasi individu. Kemudian faktor yang keempat yaitu teridentifikasi 5 klaster komunitas dengan komunitas A sebagai kelompok paling dominan beranggotakan 6 mahasiswa yang saling terhubung erat. Kemudian yang berikut yaitu saran. Nah, terakhir berdasarkan temuan penelitian ini saya memiliki 3 saran. Yang pertama yaitu saya menyarankan agar dirancang program yang mendorong interaksi lintas program studi dan angkatan, sehingga mahasiswa yang cenderung terisolasi bisa lebih berinteraksi dalam kehidupan sosial kampus. Kemudian yang berikut yaitu bagi mahasiswa disarankan untuk aktif memperluas jaringan sosial melampaui batas program studi dan angkatan, karena bridging sosial kapital terbukti memberikan keunggulan dalam akses informasi dan peluang akademik. Kemudian yang ketiga itu bagi peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah subjek dan menggunakan data interaksi digital sebagai pelengkap data interaksi fisik, serta menambahkan analisis perbandingan antar jaringan akademik dan sosial. Demikian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.